ada instruksi katanya surat dari ketua umum menunda. Tapi kayaknya diejawantahkan itu seperti tidak boleh ikut retret. Boykot. Diboykot. Isunya boykot. Begitu. Sebagai Oleh bentuk kader-kadernya perlawanan. gitu. Tapi reaksi semacam ini, menurut analisis Mas Soto, itu reaksi yang positif atau justru merugikan partai? Iya, kalau kita lihat kan kemungkinannya dua yang bisa jadi tafsir ya. Paling tidak saat instruksi Ketua Umum Megawati keluar. Kalau hari ini sebenarnya udah beda lagi nih, karena kemarin sudah ada konferensi pers dari DPP, dari Mas Baskara, Roni dan lain-lain yang menerjemahkan atau paling tidak menjawab lah. Ini benar boykot atau enggak sih kira-kira gitu kan. Makanya pada saat instruksi keluar pertama, yang kemungkinan ditafsirkan pertama kan adalah wah ini boykot atau perlawanan politik atau ada isu yang lebih spesifik. Ada upaya mengancam untuk kemudian melakukan supaya dilakukan penangguhan penahanan. Karena memang di instruksi hariannya memang ada terkait dengan penahanan Mas Hasto. Tapi bisa juga kemudian paling tidak kalau kita mendengar penjelasan dari Baskara kemarin yang dituangkan juga di dalam surat yang ditandatangani Mas Baskara dengan Roni sebagai jubir yang resmi dipilih, ternyata ini tidak seheboh yang diperkirakan. Gitu ya? Ini bukan sebuah pertarungan karena ternyata tidak pernah ada pelarangan, yang ada hanyalah penundaan dalam konteks ketika ada penahanan terhadap sekjen. Saya menggunakan istilah saya ya, ini harus siaga satu partai. Makanya digunakanlah istilah menunda dan menunggu commander call. Commander call. Bagaimana menguji mana yang benar? Ya menurut saya dilihat dari outputnya aja. Saya mengatakan dari awal, kalau benar ini boykot, pasti nggak akan ada yang berani tuh orang-orang terdekat Mega datang, apalagi Pramono Anung, apalagi ketua DPC atau ketua DPD. Tapi ketika berbondong-bondong datang hari kedua, hari ketiga, hari keempat, terakhir puncaknya Mas Pram, menurut saya agak tidak mungkin bahwa itu tidak sepengetahuan atau komunikasi dengan ketua umum. Atau jangan-jangan konpresnya atau penjelasannya DPP itu merevisi ya, yang dianggap orang merevisi misalnya perintah sebelumnya karena sudah ada deal politik mungkin. Kalau ada deal politik harusnya penangguhan penahanannya sudah terdengar. Kemarin KPK mengatakan bahwa tidak pernah ada permintaan penangguhan penahanan. Dan menurut saya terlalu nekat kalau ada upaya barter seperti itu. Kalau kemudian terlihat di hadapan publik bahwa kemudian kader PDI Perjuangan masuk ke dalam retret, lalu diikuti atau sebelumnya ada yang namanya penangguhan penahanan, kan terlihat sekali bahwa sebuah proses hukum bisa diintervensi oleh sebuah deal-deal politik, mau itu namanya Mega dengan Prabowo, mau antar partai dan lain-lain. Kalau selama ini nggak ada intervensi hukum? Ya kita tahu baunya ada, tapi kalau sampai terjadi seperti itu, ya menurut saya kok telanjang sekali ya. Beliau ini mau bilang jangan jorok gitu. Jangan kira-kira gitu ya. Kalaupun hai dewa-dewa, hai dewa-dewi, kalau Anda ingin kemudian melakukan proses-proses deal politik, lakukanlah dengan cara yang tidak terlalu telanjang merusak pendidikan politik, kira-kira gitu loh. Dan harusnya sih ya saya masih percayalah orang seperti Ibu Mega dengan Pak Prabowo tahu batasan. Andai kata pun didorong-dorong oleh pihak tertentu. Nah, citra publik yang dimunculkan kalau gitu gimana? Kalau sekarang sudah seperti ini, toh ujung-ujungnya ikut juga gitu loh di retret kemarin meskipun berangsur kan terakhir gongnya Mas Pramono Anung sebagai Gubernur Jakarta. Menurut saya ini langkah yang tepat menjelaskan bahwa memang tidak ada boikotan. Karena kan kita tahu bahwa isu ini menjadi sangat besar ketika memang posisi PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai yang belum masuk ke dalam koalisi. Jadi nuansa konfliknya orang tunggu, berantem nggak nih, kira-kira begitu. Yang kedua, yang kita bisa lihat juga menjadi isu besar ini kan kalau kita bicara gorengan-gorengan, bahasan di media, ini kan nyambung banget dengan isu petugas partai. Yang selama ini khas dianggap hanya ada di PDI Perjuangan, dan kalau betul terjadi boykot, Anda mau ikut partai atau ikut presiden, ini kan menunjukkan bahwa isu mengenai petugas partai benar adanya. Padahal saya selalu mengatakan semua partai itu memperlakukan kadernya seperti petugas partai. Sama sebetulnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat nih misalnya isu koalisi permanen. Kalau ada kadernya jadi menteri tetap jadi ketua DPP partai. Tidak boleh kritik
sebagai anggota DPR ketika kita sudah masuk dalam koalisi. Ini bobotnya sama. Mereka memperlakukan kader Seperti harus itu, Mas. lebih nurut bos, dan ketika bosnya sudah ngedil menjadi bagian dari koalisi tertentu, anggota DPR nggak boleh lagi kritik. Artinya anggota DPR nggak usah peduli lagi terhadap Rakyat. suara masyarakatnya. Ketika sudah terpilih menjadi menteri yang harusnya hanya menjadi pembantunya presiden atau petugasnya presiden, tapi nggak mau ngelepasin atribut menjadi ketua DPP partai, artinya kan dia masih mau melekatkan kepartaiannya dalam tugas kenegaraan. Iya. Cuma satu-satunya partai yang mendefinisikan ini secara eksplisit dengan slogan petugas partai itu memang hanya PDI. PDI, Saya ingin mengatakan itu yang kemudian menjadi bulan-bulanan dalam konteks panggung depan dan komunikasi politik termasuk di hadapan netizen. Karena jujur ya dan terbuka. Terlalu jujur dan terbuka. Saya nggak tahu ini harus diberikan pujian atau sebuah sentilan gitu. Mas Toto, apa di awal itu kan ada kesan gini ya, menegaskan pertanyaan tadi. Di awal kan memang ada kesan bahwa PDIP itu memboikot. Ada gini kesan ya, kita bicara kesan ya, memboikot. Terus setelah itu tiba-tiba satu demi satu secara bertahap datang ke Magelang misalnya untuk ikut retreat, meskipun diancam sama Mendagri nggak lulus gitu ya kalau telat seperti itu karena bolos gitu ya. Nah, maksudku apakah secara citra politik tidak menunjukkan PDIP ini mencela-mencela aja nih bang gitu, nggak konsisten gitu. Menjadi terkesan mencela-mencela kalau titik awalnya dilihat dari kecurigaan dan persepsi bahwa sudah pasti memboikot. Saya termasuk orang yang mengatakan di Kompas TV hari Sabtu, kalau sampai memboikot ini instruksi yang salah. Nah, tapi kan kemudian terjelaskan dengan orang-orang terdekat Mega juga datang seperti Mas Pram, dan kemudian kedatangan Mas Pram dijelaskan secara resmi oleh DPP. Artinya image mencela-mencela ini menurut saya mungkin akan muncul di hadapan orang-orang yang berharap PDI harusnya boikot beneran misalnya gitu ya. Atau orang-orang yang berharap memang PDI berantem beneran dengan pemerintahan Prabowo, dan itu tidak terjadi. Tapi kan yang harus kita pikirkan bukan mengenai harusnya PDI ada di posisi mana dalam konteks politik praktis. Tapi yang harus menurut saya kita tempatkan dengan benar adalah PDI harusnya menempatkan kadernya yang sudah dipilih rakyat dan sudah menjadi bagian dari pemerintah pusat seperti apa dalam konteks retret. Ya, menurut saya ini tepat. Bahwa ketika dilanda masalah pun mungkin hal paling maksimal yang bisa dilakukan hanya menunda dalam konteks standby dan commander call tadi. Kalau memboikot itu salah. Tapi gini Mas Bro, ini bukan artinya di internal PD Perjuangan sendiri ada dualisme, bukan dualisme ya, ada dua idealisme yang berbeda. Ketika sikap itu pertama terkesan, tadi kan dibilangnya terkesan memboikot, tapi kemudian belakangan akhirnya datang ke retret ya secara tidak langsung bilang bahwa kami mendukung pemerintah. Gitu. Kalau faksionalisasi pasti ada. Ya pasti ada. Dan semua partai pasti ada. Ya kita kan cuman kan tahu. ini terlalu kentara gitu kelihatannya. Sebenarnya kalau tanpa kejadian ini pun semua orang tahu. Tahu ya? Ada orang yang mengatakan ada kubu Mbak Puan, ada kubu Mas Nanan, ada kubunya Ibu Mega, beda lagi dan lain-lain. Dulu ada yang menyebut kubu Jokowi, itu kan perbincangan di publik dan tanpa kasus ini pun perbincangan itu ada. Tapi yang jelas dari rentetan yang ada, di dalam pasti tetap ada perbedaan politik ya. Saya hanya bisa mengatakan penjelasan dari DPP kemarin untuk menjawab berpuluh macam tafsir yang ada, menurut saya udah tepat itu aja. Itu yang udah bisa menjawab katanya. Sebenarnya kan bisa terlihat gini loh, pada saat ditunjuknya jubirnya siapa. Dalam konteks politik ya, kalau secara hukum tentu saja pasti Bang Roni ya. Karena memang pengacaranya kan Roni, bidang hukum juga Roni. Tapi ketika dipilihnya adalah seorang Ahmad Basarah, menurut saya di situ memperlihatkan kalaupun ada faksionalisasi, dalam konteks ini PDI ingin menempatkan persoalannya lebih secara proporsional, kooperatif, dan bukan dalam konteks berseberang-seberangan apalagi perang. Mas bisa tahu lah kalau nama-nama lain yang cenderung akan lebih keras, meledak-ledak, menyuarakan isu seperti ini gitu. Ya, dari situ kelihatan. Saya membayangkan jubirnya itu Adian. Nah, saya nggak ngomong tapi nama yang pertama keluar itu. Yang kemarin. Sorry, Bang.